Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kenikmatan khusus pada hari ini adalah diberikannya kita hidayah sehingga kita mampu melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ausini wa iyyakum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari hikmah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah adalah takwa. Sehingga wasiat takwa itu menjadi bagian rukun di dalam sholat Jumat. Ketakwaan yang selalu diulang-ulang oleh khatib yang tertera di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih. Ketakwaan yang betul-betul, yang benar-benar, yang sejatinya. Maka syukur yang diawali al-yakin fil qalb, kemudian an-nitqu bil lisan, wal a'mal bil janan, itu adalah bagian dari takwa. Sehingga wasiat takwa ini, ketakwaan yang mestinya itu diawali dengan at-tauhidullah,
ketauhidan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbal Alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah la ma'buda bihaqqin illallah walahu asmaul husna. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga kemudian ketakwaan ini haruslah at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu didasari dari keyakinan yang kokoh bahwasanya apa? Bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya Rabb, ilah, dan indahu asmaul husna. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ketauhidan, keyakinan itu nanti akan terimplementasi. Ketakwaan yang kita miliki, haqqo tuqati, itu akan terimplementasi dalam ucapan an-nitqu bil lisan, ucapan dengan lisan kita. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kita, maknanya la yakmilu imanan, tidak sempurna iman kita, ya, dikatakan fal yakul khairan au liyasmut, berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, kalau tidak mampu diam. Maka implementasi dari ketakwaan yang pertama, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, adalah an-nitqu bil lisan, ucapan dengan lisan kita, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan zikrullah, dengan syukru ilallahi azza wa jalla. Itu implementasi yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, adalah bagaimana a'mal bil janan. Amal, implementasi dalam amal bagaimana seluruh anggota tubuh kita itu dioptimalkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dalam perspektif lain, maka ketakwaan ini akan mewujudkan satu individu yang memiliki kesolehan secara personal, individual, tetapi dia juga memiliki implementasi dalam ketakwaan secara sosial, kenegaraan, sosial kemasyarakatan, dan juga kemanusiaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan-jalan solusi dari berbagai problematika manusia itu akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan sebagai takwa, ketakwaan itu akan menjadi satu solusi bagi permasalahan kemanusiaan yang ada di semesta ini. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketakwaan yang harus selalu kita perbaharui, selalu kita perbaiki, kita tingkatkan. Tsumman tobaqan an tobaq, ketakwaan yang muncul, yang nampak dari KPI, dari Key Performance Indicator seorang muslim melaksanakan sesuatu yang wajib alaikum, yang wajib, kemudian melaksanakan yang mustahab, kemudian menghiasi dengan yang sunnah. Itulah salah satu dari indikator KPI-nya seorang muslim. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid At-Ta'lim, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Ketakwaan yang membawa kepada kesolehan individual. Seorang individu yang memahami
min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Seorang muslim yang individunya soleh adalah individu muslim yang memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, seorang muslim yang soleh adalah yang memahami apa tujuannya dia hadir di dunia ini. Maka jelas sekali yaitu al-ubudiyah. Al-ubudiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Seluruh aktivitas kita yang diniatkan karena Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian ternyata dalam Islam bukan hanya soleh secara individual, tetapi praktik buah dari takwa itu muncul dalam bentuk kesolehan dalam hidup sosial, dalam hidup bermasyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Ketika seorang muslim dia soleh secara individual, mestilah dia akan menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang muslim yang soleh, individu muslim yang soleh, yang baik, dia akan menjadi rahmat untuk bangsa, untuk negara, untuk kemanusiaan, dan untuk semesta. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kesolehan kita secara sosial, kesolehan kita kepada negara, bangsa dan juga agama, ini dipertaruhkan dari kesolehan kita secara individual. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa, kepada jisim kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kita, hati-hati kita, dan juga amal-amal kita. Kalau takwa itu berbuah kepada bagaimana kesolehan secara individual, maka mesti takwa itu juga akan terimplementasi dalam kesolehan secara sosial dan kenegaraan. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketakwaan akan muncul dalam praktek sosial. Bagaimana kita memberikan kontribusi positif kepada negara, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah implementasi dari takwa dalam bernegara. Bagaimana negara ini selalu dipayungi di dalam tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya dalam Islam itu apa? Manutun, manut, mengikuti al maslahah. Sehingga takwa dalam konteks negara itu adalah terimplementasikannya maslahat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah sehingga kita mampu untuk menjadi pribadi yang soleh secara individual, soleh secara sosial, sehingga kita akan membawa Islam, membawa kita sebagai seorang muslim yang memberikan rahmat, yang memberikan satu kedamaian, kenyamanan, keamanan untuk semesta, untuk dunia. Di akhir Jumat ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, melindungi bangsa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana biladana biladan Indonesia wa barik kullu mustama'ina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kehidupan yang baik di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.